Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mirati Soleha dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6A Universitas Hamzanwadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis. Apa kalian tahu apa itu komunikasi bisnis? Yuk langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas materi komunikasi bisnis bersumber dari 2 buku loh. Ya, yang pertama komunikasi bisnis dari Profesor Dr. Haji Rizal Hadi MM dan Dr. Fauzia MPD. Dan buku yang kedua dari Yosal Irantara. Nah, sebelum ke pengertian komunikasi bisnis, perlu teman-teman tahu bahwa komunikasi terus berkembang dalam kehidupan sosial manusia. Komunikasi dimulai sejak manusia dilahirkan. Nah, komunikasi ini berawal dari bunyi, simbol-simbol nonverbal sampai jadinya suatu bahasa sebagai media verbal. Nah, komunikasi itu berkembang dari satu arah menjadi 2 arah, itu bisa kita sebut dengan one way traffic, two way traffic, dan banyak arah atau bisa kita sebut dengan multi way traffic. Nah, di sini komunikasi bisnis berhasil dan bisa juga gagal. Sebenarnya komunikator harus memformulasikan pesannya dan komunikan harus menangkap pesan itu agar tercipta berkomunikasi secara baik dan bisa memberikan feedback atau umpan balik. Nah, selanjutnya komunikasi terdapat dalam berbagai bidang kehidupan manusia, diantaranya adalah dalam berbisnis. Komunikasi bisnis terjadi antara para pengusaha, pedagang, dan langganan. Nah, komunikasi juga terganggu karena adanya gangguan fisik dan salah penafsiran karena adanya bahasa latar belakang, gangguan kesehatan, ada objek lain, dan cara penyampaiannya. Oke, langsung saja ke pembahasan utama, yaitu penjelasan dari komunikasi bisnis. Nah, selanjutnya di sini komunikasi bisa kita artikan sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal maupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya komunikasi bisnis adalah interaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis. Komunikasi ini juga bisa terjadi antara pedagang dengan pembeli, antara perusahaan dan langganan, antara bank dan nasabah. Nah, juga komunikasi terjadi secara internal seperti antara atasan dan bawahan maupun juga sebaliknya. Nah, setelah itu terjadilah masalah yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan atau usaha. Selanjutnya, proses jual beli terjadi komunikasi, yaitu tawar-menawar atau mengenai berbagai persyaratan yang sedang dinegosiasikan. Nah, ini juga pengertian ini menurut Purwanto. Nah, di sini yang dimana komunikasi bisnis adalah komunikasi yang bisa digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Dunia bisnis itu sangat luas, mulai dari pedagang kecil, pedagang besar, skala lokal, skala nasional, maupun dari sampai ke skala internasional. Nah, di sini pedagang kecil itu menjajakan dasarnya adalah melakukan komunikasi bisnis. Nah, sedangkan pengusaha besar maupun yang kecil itu adalah yang membuat surat-surat penawaran kepada mitra atau langganannya. Ya, inilah yang disebut dengan berkomunikasi bisnis. Nah, dalam definisi tersebut, komunikasi bisnis itu memiliki 6 unsur pokok komunikasi bisnis. Yang pertama itu adanya tujuan, yang kedua adanya pertukaran, yang ketiga adanya gagasan, opini,
informasi atau instruksi. Dan yang keempat adanya saluran personal atau impersonal. Yang kelima itu adanya simbol atau bisa juga kita sebut dengan sinyal. Yang keenam adalah pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini adalah yang terakhir. Nah, sedangkan selanjutnya kita beralih ke ruang lingkup komunikasi bisnis. Nah, yang dimana di sini ada berbagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi ini. Nah, pada umumnya kita bisa lihat yang pertama, ruang lingkupnya itu adalah lingkungan internal atau bisa kita sebut dengan stakeholder internal organisasi, yaitu pemilik saham, karyawan, dan manajer. Dan selanjutnya ada yang kedua itu adalah lingkungan eksternal atau kita bisa sebut dengan stakeholder eksternal organisasi yang mencakup lingkungan pemberi pengaruh langsung atau lingkungan tugas seperti pemasok dan regulator. Nah, di sini juga adanya lingkungan pemberi yang dimana mempengaruhi sepertinya tidak langsung, yang dimana perkembangan teknologi, situasi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel-variabel apa yang harus kita ketahui dalam komunikasi bisnis ini. Yang pertama adalah variabel komunikator, yang dimana variabel ini adalah sumber atau komunikator yang merupakan sangat penting dalam komunikasi bisnis. Nah, ini adalah pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi atau merupakan pihak yang mengambil inisiatif mendorong terjadinya proses komunikasi. Yang kedua adanya variabel pesan. Nah, yang di sini kita bisa artikan variabel pesan itu sebagai sesuatu yang berupa pengetahuan, gagasan, pendapat, informasi, atau instruksi yang disampaikan oleh komunikator kepada orang lain atau dari satu lembaga kepada lembaga yang lain, dari satu orang kepada orang lain. Nah, yang ketiga itu adanya variabel saluran atau media. Ini juga variabel-variabel yang sangat penting. Dan yang keempat itu adanya variabel penerima atau komunikan. Dan yang kelima itu adanya variabel konteks. Dan yang terakhir adanya variabel efek. Nah, ini adalah yang terakhir. Nah, yang selanjutnya di sini adalah prinsip. Nah, di sini prinsip dalam komunikasi bisnis ada 7C. Yang pertama completeness, yang berarti kita harus mengupayakan untuk bisa memberikan informasi selengkap-lengkap mungkin kepada pihak yang membutuhkan. Jadinya harus lengkap ya teman-teman. Yang kedua itu adalah consciousness yang berarti dimana komunikasi ini dikemas dengan menggunakan kata-kata jelas, singkat, dan padat. Nah, yang ketiga itu adalah concreteness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan itu disusun secara spesifik dan konkret, bukan abstrak. Nah, di sini secara spesifik dan nyata banget ya teman-teman. Yang keempat itu adalah consideration, yang berarti pesan yang disampaikan mesti mempertimbangkan situasi penerima atau komunikan ini. Nah, yang kelima itu adanya clarity, yang berarti pesan yang dikomunikasikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami oleh komunikan. Seperti yang tadi juga harus singkat, padat, dan jelas. Dan yang keenam adanya courtesy, yang berarti sopan santun dan tata krama merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi, merupakan bentuk penghargaan kepada komunikan. Nah, ini adalah bentuk yang paling penting, kalian itu seharusnya sopan santun dalam sikap. Nah, yang terakhir correctness. Nah, di sini itu correctness yang berarti pesan yang dikomunikasikan itu dibuat secara cermat. Itu adalah tadi kita bahas dalam 7C ya. Biasanya itu disebut dengan 7C. Oke teman-teman,
tadi juga kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi bisnis, variabel-variabel komunikasi bisnis, ruang lingkup komunikasi bisnis, dan yang terakhir itu adanya prinsip komunikasi bisnis. Nah, kalian sudah mengerti kan apa sih yang dimaksud dengan komunikasi bisnis tersebut? Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang contoh dari komunikasi bisnis itu sendiri. Nah, jadi kita lanjutkan saja untuk membahas contoh-contoh dari komunikasi bisnis tersebut yang tadi kita bahas. Nah, yang dimana di sini adanya berbentuk verbal dan non-verbal. Nah, yang pertama membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan. Nah, itu contoh pertama dari contoh verbal. Dan yang kedua itu adalah membuat dan mengirim surat penawaran barang ke pihak lain. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga itu membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, selanjutnya biar kalian mengerti kembali. Nah, yang keempat, membuat dan mengirim surat pengaduan ke pihak lain. Dan yang kelima adalah membuat dan mengirim surat pengaduan ke pihak lain. Nah, ini adalah contoh dari verbal. Dan selanjutnya yang keenam adalah membuat dan mengirim surat permintaan barang ke pihak lain. Dan selanjutnya itu adalah yang ketujuh, membuat dan mengirim surat penolakan dan penerimaan kerja. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi bisnis verbal. Nah, kemudian di sini yang kedua itu adalah contoh komunikasi bisnis yang berbentuk non-verbal. Nah, di sini supaya kalian mengerti, inilah contoh-contohnya. Yang pertama, adanya membaca ekspresi wajah, gerak isyarat, dan sikap tubuh saat melakukan perjanjian bisnis dengan perusahaan lain. Nah, jadinya kalian itu harus menunjukkan sikap kalian yang sopan santun seperti tadi. Yang kedua, adanya menilai penampilan pribadi saat bekerja sama dengan perwakilan perusahaan lain. Nah, jadinya di sini selain sikap, kita itu harus bisa banget untuk menilai seseorang agar kita itu sebaik mungkin gitu dalam berkomunikasi dalam bisnis ini. Nah, mungkin teman-teman bukan mungkin lagi ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, dan kita sudah menjelaskan apa itu komunikasi bisnis, baik dari segi bahasa, dari segi istilah, baik dari menurut para ahli. Nah, di sini juga kita tadi sudah menemukan apa itu definisi komunikasi bisnis secara luas, bagaimana ruang lingkup komunikasi bisnis itu, apa variabel-variabel komunikasi bisnis itu, dan bagaimana sih prinsip dari komunikasi bisnis itu. Nah, menurut saya sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.